Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah toko di Kuala Lumpur, Malaysia. Kebakaran dipicu oleh 2.000 tabung gas portable. Sebuah rekaman drone yang menunjukkan saat terjadi kebakaran sebuah toko di Selangor, Malaysia. Besarnya kobaran api membuat pemadam kebakaran mengerahkan 135 personel ke lokasi kebakaran. Berdasarkan keterangan dari petugas pemadam kebakaran, ledakan sempat terdengar beberapa kali dari sumber api. Dugaan sementara kobaran api semakin diperparah oleh 2.000 tabung gas yang berada di dalam toko tersebut. Hingga berita ini tayangkan belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pemirsa, pasukan Zionis Israel menyerbu rumah sakit spesialis Nablus, Palestina, memicu kecaman setelah dilaporkan 2 pasien yang sedang dirawat ditangkap. Suasana mencekam menyelimuti rumah sakit spesialis Nablus di tepi barat Palestina. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis Israel dengan bersenjata lengkap menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Sementara pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis dipaksa tiarap dengan tangan di atas kepala. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan bersenjata ke dalam fasilitas kesehatan tersebut. Operasi ini berakhir dengan penangkapan 2 orang bersaudara yang berada di dalam rumah sakit. Direktur Administrasi Rumah Sakit, Wael Al-Kharouf, menyatakan bahwa pasukan Zionis Israel menemukan seorang pasien yang sedang menjalani perawatan, lalu menangkapnya bersama saudaranya. وبعديها اتوجهوا للمريض اللي كانوا جايين هم علشانه، اخذوه وفكوا الاجهزه عنه، وبعديها اخذوا اخوه انه هو كمرافقه اللي كان موجود، اخذوهم الاثنين وصادروا كمان الكاميرات اللي عندنا انه كدي في ار، وحاولوا انهم يفوتوا حتى على اقسام الاداره في الكامل وتفتيشها في الكامل، وكان التعامل بطريقه وحشيه بحيث انه لم يحترموا حرمه انه كمستشفى او حرمه انت عارف بتكون انه كهيئه انسانيه، انه كمستشفى بتكون يعني هيئه انسانيه ما تم التعامل معها بكل احترام. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk atas penggerebekan bersenjata dari Zionis Israel ke dalam rumah sakit tersebut. Sementara itu, sekelompok pemukim Israel membakar permukiman warga Palestina di Desa Sura Barat Daya Nablus, tepi barat. 6 rumah dan 5 kendaraan dilaporkan terbakar akibat serangan ini. Kebakaran melanda permukiman warga Palestina di Desa Sura Barat Daya, Kota Nablus, tepi barat. Warga bersama petugas penyelamat berjibaku memadamkan api yang menghanguskan rumah, kendaraan, serta lahan pertanian. Seorang militer Israel juga terlihat berada di sekitar lokasi. Puluhan pemukim Israel memasuki Desa Sura dari arah barat, kemudian menganiaya sedikitnya 3 warga, serta membakar 6 rumah, 5 kendaraan, dan lahan pertanian. Seorang pria berusia 74 tahun juga dilaporkan terluka akibat serpihan peluru setelah kendaraan yang ditumpanginya juga menjadi sasaran tembakan pasukan Israel. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi memasuki malam ke-13 sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi.
fasilitas pengawasan pesisir, hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu Amerika Serikat terus melancarkan rangkaian ke Iran. Sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital seperti pangkalan Angkatan Laut Iran. Serangan Amerika Serikat memicu ledakan besar beruntun dan membuat sejumlah warga yang tinggal di kawasan Bandar Abbas ketakutan dan panik. Tegangan ini memicu peningkatan resiko pelayaran internasional serta lonjakan harga minyak global. Sistem pertahanan udara Iran kembali diaktifkan di sekitar Teheran dan beberapa wilayah lain, menyusul eskalasi konflik dan rentetan senjata ke udara. Ketegangan ini dipicu oleh konfrontasi militer dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran kembali meluncurkan serangan tanpa henti ke pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan ini melibatkan 3 rudal canggih milik Iran, salah satunya rudal Emad dan Khaybar Shekan. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Khaybar Shekan, Zolfajar dan Fatah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara di mediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pencegatan rudal terlihat di langit di atas kota Zarqa, Yordania pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan rudal pencegat diluncurkan dari darat dan asap dari serangan tersebut. Militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Amerika di Yordania dan Bahrain.